bersyukur dan tetap mau mendengar firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Yesaya pasal 61 ayat pertama sampai ayatnya yang ketiga. Mari kita baca kembali. Kita baca bergantian 3 ayat. Saya baca ayat pertama, ayat kedua, dan ketiga kita bersama-sama. Roh Tuhan Allah ada padaku, karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kelepasan dari penjara kepada orang-orang yang terkurung, untuk memberitakan orang-orang korban dan dari pembalasan terhadap, untuk menghibur semua orang terpaku. Ayat yang ketiga kita baca bersama-sama. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain tabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terdamping kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan karunia-Nya. Puji Tuhan, silakan duduk. Ayat ini menceritakan masa bangsa Israel atau bangsa Yehuda pulang ke Israel setelah pembuangan selama 70 tahun. Mereka diproses oleh Tuhan dengan menghadapi masalah. Kalau 70 tahun dia berangkat ke sana umur 70 tahun misalnya, pasti dia tidak balik lagi. Kalau dia waktu bayi berangkat, kalau sampai umur 70 tahun dia sampai. Jadi artinya selama masa pembuangan itu ada banyak penderitaan, ada penyakit, ada sengsara, ada trauma, karena tinggal di kampung orang yang tidak seiman, yang dikerja paksa. Mereka tidak seleluasa bangsa-bangsa yang lain dalam segala hal. Jadi mereka sangat menderita. Itu akibat daripada mereka meninggalkan Tuhan. Bukan sebentar Tuhan menghukum mereka 70 tahun. Saya tidak tahu apa ada yang hadir di sini sudah 70 tahun. Jadi kalau bayangkan 70 tahun mereka ada di Babilonia, kerja paksa, tidak diperlakukan dengan manusiawi. Jadi yang pulang adalah generasi-generasi yang tidak begitu paham tentang Sion atau Yerusalem. Mereka hanya mendengar kisah itu dari orang tua mereka. Dan sampailah mereka ke Yerusalem dengan kondisi kota yang sudah hancur, sebab baik Allah pun sudah diruntuhkan. Harta mereka tidak ada, ladang mereka tidak ada, tapi mereka masih merasa enak, bersyukur tidak terus di pembuangan. Mereka bukan sengaja pergi untuk merantau seperti ada kalanya orang harus merantau mengadu nasib karena ada harapan. Mereka bukan seperti itu. Mereka memang dibuang oleh Tuhan, bukan dibuang manusia. Tuhan yang membuang, dihukum oleh Tuhan. Jadi memang terpaksa pahitnya hidup di sana. Dan kalau boleh, hati mereka pulang ke tanah airnya. Walau bukan berarti enak di Sion atau di Yerusalem, atau lebih enak di rantau, tidak demikian. Seenak-enaknya di luar kita masih
lebih nyaman di negara sendiri. Sama seperti kita, semewah-mewahnya satu rumah kita kunjungi, masih lebih nyaman tidur di rumah sendiri walaupun sederhana. Umumnya begitu. Ya. Kalau kita tinggal di rumah famili, walau disediakan semua, mungkin seminggu masih enak. Kalau udah lama, mungkin sudah mulai menggerutu. Nah, bangsa Israel lebih dari itu sakitnya. Ada kehilangan anak, kehilangan suami, saudara, siapapun, bayangkan 70 tahun. Jadi pulang mereka dalam keadaan sangat susah. Dan kita tidak bisa membayangkan itu, dan Tuhan pun selesailah penghukumannya. Mulailah ada pemulihan. Sehingga Tuhan mengirimkan seorang nabi. Menjadi nabi bukan gampang. Dia sendiri punya masalah besar yang mengerikan karena dia mengikuti kepembuangan dan dia lihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana derita umat, sementara dia harus tegar memberitakan firman. Kita juga tidak tahu bagaimana istri Nabi itu, bagaimana keluarganya, tapi tidak dicatat karena Alkitab mau memfokuskan pesan Nabi, bukan pesan dari keluarganya atau tentang keluarganya. Yang Tuhan mau ceritakan adalah pesan Tuhan melalui Nabi. Apapun pergumulan Nabi itu tidak begitu penting. Yang penting adalah pesan Tuhan disampaikan oleh seorang Nabi. Nabi ada 3 jabatan yang mendapat pengurusan daripada Tuhan, yang disebut mereka harus diurapi. Nabi, raja, imam. Tapi kita sekarang melihat Nabi. Nabi sebelum diutus, dia harus benar-benar dipenuhi Roh Tuhan, sehingga dia mendapat hikmat, pimpinan Roh Tuhan, yaitu Roh Kudus ada dalam dirinya. Dialah yang menolong supaya Nabi itu berani. Kalau tidak ada, dia tidak akan berani ngomong. Dia akan takut, dia akan lemah, mungkin dengkulnya gemetaran, tidak sanggup. Mesti dibekali dulu dengan roh yang lain, backup. Rohnya sendiri tidak kuat. Jadi adalah si penolong itu. Dan juga dia harus diurapi. Ada sebelumnya yang lebih tinggi dari dia, mengurapi, diminyaki. Udah kita dengar tentang minyak urapan. Jadi dia diurapi, meleleh semua sampai ke bawah. Dan Tuhan bekerja bagi dia sejak saat itu. Nah, barulah dia berani berbicara, tampil ke umat. Tanpa itu tidak. Dia penuhi bawa suara yang tegas. Dan orang tidak berani untuk mengatakan, kau orang yang begini. Atau apa saja tentang keluarganya, orang tidak berani bicara. Karena ada pengurapan dan kuasa kemuliaan daripada Tuhan. Kita sudah melihat bagaimana Musa, dia naik ke gunung Allah, wajahnya bercahaya, tubuhnya tidak ada yang berani memandang. Karena begitu bercahaya urapan itu, semua orang takut untuk tidak mendengar. Demikianlah Nabi ini tampil. Siapa itu Nabi? Selain tadi dia punya roh Tuhan dan dia diurapi atau diminyaki, saudara, fungsi Nabi adalah dia mendapat kepercayaan tugas mulia dari atas, dari surga kepada dirinya untuk jemaat, untuk umat, untuk raja, untuk pemimpin-pemimpin. Jadi dia adalah perantara dari atas ke dia, bukan Tuhan langsung, baru ke bawah. Jadi dari atas ke bawah. Dan dia harus berani menyampaikan, dialah orang yang sangat ditekan sebagai penyambung lidah Tuhan. Nah, untuk itu dia harus ikrarkan kepada bangsa Yehuda yang baru tiba itu tentang pesan itu, supaya mereka mau mendengar. Ini bukan kan aku yang ngomong, mungkin dia bilang begitu. Ini dari Tuhan, pasti. Sehingga dia berkata di awal pasal 61 ini, Roh Tuhan Allah ada padaku. Ini penting kalau kita melayani Tuhan,
pada 2:10 malam, saudara, penolong ini mesti ada dalam diri kita, sebab berbagai tantangan bisa kita hadapi, penyakit, luka, dan lain sebagainya. Yang membuat kita tetap ada dalam Tuhan adalah pastikan ada Roh Allah. Yesus Kristus setelah dipenuhi Roh Kudus langsung dicobai dan dibawa kepada gurun, langsung datang masalah untuk menguji apakah dia kuat akan firman Tuhan. Demikian juga kita, ada kalanya Tuhan membawa kita kepada satu hal yang berat untuk melihat apakah kita teguh di dalam Tuhan. Tadi pujian tadi berkali-kali bla 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 bla, karena seperti itu hidup. Sehingga kita tetap, apapun sakit derita yang kita hadapi, kita tetap melihat Tuhan. Sebab Tuhan saja mau menolong kita, menyucikan, mengampuni kita dengan darahnya, dan berbagai hal. Dia melupakan sebesar apapun pelanggaran kita. Bayangkan seorang penjahat yang sangat jahat itu membunuh banyak orang, tetapi detik terakhir dia hanya berkata, Tuhan ingat aku. Dia tidak memohon macam-macam, tapi Tuhan melihat di hatinya yang jahat itu. Tapi dia hanya mohon, ingatlah aku. Dan Tuhan berkata, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Dan itu yang kita pegang. Kalau ada Roh Tuhan dalam diri kita, kita juga adalah menjadi orang-orang yang bisa mengerti, seperti Tuhan bisa mengerti saya dan saudara dengan segala kelemahan kita. Amin. Karena tidak ada orang yang selalu sehat jasmani, rohani, batin. Kita adalah orang-orang yang penuh dengan kelemahan. Selanjutnya dia berkata, karena Tuhan telah mengurapi aku. Yang nomor satu, dia dipenuhi Roh Tuhan. Yang kedua, Tuhan telah mengurapi. Kemudian ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik. Ada banyak berita yang masuk ke telinga kita, kabar-kabar buruk. Tapi Tuhan berkata, kita sebagai anak Tuhan yang memiliki Roh Tuhan ada pada kita, dan kita diurapi oleh Tuhan. Dari sekian berita yang banyak itu, kita diperintahkan Tuhan hanya untuk memberitakan kabar baik. Dan kabar baik itu yang terutama adalah tentang kasih Tuhan. Itu kabar baik. Injil ini dari kitab pertama sampai terakhir isinya kabar baik. Bagaimana Allah bekerja dalam kitab Kejadian, Keluaran, sampai kitab Wahyu menyatakan bagaimana cara Tuhan berbicara memiliki umat sampai nanti dia datang. Itu adalah kabar baik. Jadi pesan-pesannya mari kita perhatikan. Kita diutus untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Sengsara, ada macam-macam kesengsaraan orang. Walau dia orang kaya, walau dia seorang imam, seorang ahli Taurat, dia memiliki kesusahannya sendiri. Raja Daud yang membuat dia susah paling besar bukan orang. Anaknya Absalom mau menggeser posisi bapaknya, dia mau cepat naik. Dia susun pasukan untuk membinasakan ayah kandungnya sehingga Daud lari. Bayangkan, bapaknya tinggalkan istana lari dengan beberapa pasukan dan dikejar anaknya. Walaupun nanti anaknya mati juga, tersangkut sebab rambutnya sangat panjang indah, nyangkut di antara pohon-pohon, tergantung antara bumi dan akhirnya dibunuh orang. Dan yang membunuh itu lapor sama Raja Daud, dipikirnya senang. Dan ketika Raja Daud mendengar anaknya mati, sejahat-jahatnya anaknya,
Ternyata Daud tidak berniat mau membunuh, dia hanya lari, menghindar. Dia tidak berusaha bunuh anak itu, durhaka, tidak. Dan ketika dilaporkan, Tuhan sudah mati. Siapa yang mati? Yang membunuhnya. Dan dikatakan, aku yang membunuhnya. Langsung dia meratap. Absalom, Absalom. Dan orang yang berani membunuh anaknya itu dibunuh. Ini menggambarkan Daud punya belas kasihan. Daud punya belas kasihan. Itu sebabnya tipologi Yesus Kristus disebut Kristus anak Daud yang berbelas kasihan. Sejahat-jahatnya dia masih punya belas kasihan. Siapakah kita? Sehingga kita berani, saya mau menghukum engkau sebab salahmu. Luka yang kau buat begitu besar. Luka yang kita timbulkan yang menyakiti hati Tuhan begitu besar. Tapi dia mengampuni kita. Itu sebabnya dalam ayat ini dikatakan kabar baik kepada orang-orang yang sengsara, merawat orang-orang yang remuk hati. Kita pulihkan, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kelepasan penjara kepada orang-orang yang terkurung secara rohani. Kalau dulu memang secara jasmani jelas mereka terkurung, tak dilepaskan karena ditawan. Ini kisahnya memang secara nyata, tapi secara rohani, karena kita tidak terkurung lagi seperti itu, secara rohani, secara batin, ini sebagainya macam-macam sengsara ya. Nanti ada jadi kita ibadah penghiburan. Nah, hati yang sakit mungkin kita harus memberikan kata-kata berkat keluar. Karena tugas kita adalah memberitakan kabar baik dalam hidup ini. Karena kita tidak bisa menghindari masalah. Semua orang punya masalah. Semua orang punya luka. Jadi Daud sendiri anaknya yang bikin terluka. Ayub istrinya yang bikin terluka. Tapi dia tegar. Berkali-kali datang masalah, anaknya, hartanya, temannya semua jauh, tapi dia komitmen sama Tuhan. Kita harus punya sifat Daud itu sekarang. Amin Bapak Ibu. Tuhan pernah katakan dalam doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu doa bukan hanya doa, tapi sulit untuk dilakukan. Sangat sulit. Jadi belas kasihan itu memang sulit untuk dijalankan. Kita selalu boleh menyimpan kepahitan, sementara Tuhan mengajarkan kita untuk boleh menjadi pembawa kabar baik di antara banyak sekali yang tidak baik. Ayat 2 dikatakan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Ini menceritakan pada waktu itu adalah tahun rahmat Tuhan, tahun Yobel, tahun pembebasan, tahun ke-50. Kita tidak ada lagi tahun ke-50 itu sebab ada pembebasan dalam Tuhan Yesus. Kita tidak lagi menghitung tahun-tahun itu, tapi kita memang harus memberikan pembebasan untuk orang-orang yang terikat. Saudara kasih, tahun Yobel, tahun rahmat Tuhan. Kalau dikatakan rahmat Tuhan, rahmat-Mu nyata bagi, itu kemurahan Tuhan, itu pengampunan Tuhan, itu belas kasihan Tuhan, itu rangkulan Tuhan buat anak yang terhilang. Kalau tidak pernah katakan, udah hilang dia tendang saja, oh dia melukai aku bunuh saja. Itu bukan orang Kristen. Dalam Taurat hukumnya memang balas. Hukum Taurat ya, balas. Tapi tahun rahmat Tuhan, tahun Tuhan Yesus, tidak ada lagi Taurat gigi dan gigi. Rahmat Tuhan. Karena kita semua orang berdosa. Pernah nyakit orang lain, saudara? Pernah nggak? Jadi memang kita belajar
untuk mengaminkan doa Bapa kami, dan kita katakan, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Tuhan telah mengurapi aku. Aku ada karena rahmat Tuhan. Saudara ada karena rahmat Tuhan, bukan karena uang saudara, kealiman saudara, korban saudara, kesetiaan saudara. Bukan. Ketika Tuhan melihat ada wanita berdosa, dia tidak langsung katakan, hukum Taurat kalau begini kau habis. Itu Taurat. Tapi Tuhan datang membawa rahmatnya. Jangan main-main lagi. Ulanglah. Ingat, jangan main-main lagi. Saudara, memang manusia cenderung berdosa setelah jatuh Adam itu. Siapapun, mau alim pun, mau dia pemimpin gereja nomor 1, mau pemimpin umat sedunia. Ada gereja seperti itu, pemimpin umat sedunia katanya. Dan mereka katakan wakil Tuhan langsung, sehingga dia bisa menyucikan dan mengampuni orang, mensahkan. Tidak demikian. Kejadian 6 ayat 5. Kita Kejadian pasal 6 ayat yang ke-5. Tuhan melihat betapa besarnya kejahatan manusia di bumi, dan segala kecenderungan hatinya selalu membuatkan kejahatan semata-mata. Kecenderungan hati saya, nggak tahu saudara ya, nanti saudara manusia luar biasa. Kecenderungan itu Tuhan yang bilang, kecenderungan hati manusia di bumi, segala kecenderungan hatinya selalu membuatkan kejahatan semata-mata. Selalu menggoda kita. Dikasih kedudukan, orang korupsi. Dikasih kedudukan, orang semenang-menang. Dikasih harta, menghina orang. Ya, begitu angkuh. Mungkin juga begitu kikir. Kecenderungan hati ini selalu ingin dipuji, dihargai, dihormati. Tapi Tuhan Yesus, dia tinggalkan kemuliaannya, mahkota tahtanya, menjadi manusia karena kasihnya kepada kita. Itulah rahmat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ini kita perjuangkan dalam diri kita. Tuhan, beri aku hati yang penuh rahmat, sebab tanpa rahmat-Mu aku tidak ada. Satu kali saudara, ada orang yang berhutang kepada orang kaya. Keputusannya dihukum tidak boleh bayar. Tapi kasihan juga si orang kaya ini, karena dia penuh rahmat, makin baik. Ya udahlah, hapus hutang budi yang bermiliar itu. Senang sekali dia. Sementara ada kawan dia utangnya hanya beberapa rupiah. Mana utang? Jam sekian diintai, mana utang? Sementara yang berutang itu sama sekali tidak mungkin untuk bisa cepat membayar. Akhirnya disiksa, dicekik. Wah, kau bangun. Sampai berita kepada orang lain, siamu teraniaya hampir mati, dianiaya si itu. Sampai ke raja. Siapa yang menganiaya si ini? Kemarin aku hapuskan hutang dia. Mohon. Sekarang dia berani cuma segitu. Tangkap dia. Saudara, dalam hidup ini, saudara, kita mengingat dulu sebelum kita menghakimi orang, kita ingat dulu kita siapa di hadapan Tuhan. Kita tiap hari mohon sama Tuhan apa? Rahmatnya. Seperti itu. Tuhan beri rahmat bagi keluarga kami, supaya keluargaku dipulihkan. Itu doa kita semua. Supaya anak saya Tuhan dapat rahmat. Tuhan memang dia negeri, tapi mohonlah rahmat Tuhan. Seperti itu. Oh Tuhan, anak saya kurang sehat, Tuhan mohonlah rahmat-Mu. Tadi Pak Kepala terharu ya lihat Ibu Arka. Tadi waktu ulang tahun band di sini meriah, Kepala senang.
Benjamin ulang tahun yang ke-7. Saya berdoa buat dia. Duduklah adiknya Auto di sampingnya si Angel. Terus posisinya seperti itu. Tiba-tiba kan dia mau berobat seperti dia, dijotos dengan semangat. Nangis Angel yang kecil, namanya Sandy Angel. Anaknya dipukul, nggak boleh dipukul karena sakit. Amin. Amin. Seperti itu hidup itu. Dan tadi kalau dikatakan mau berobat Bapak Gembala harus terus berdoa. Kasihan anaknya. Ya, kasihan. Jadi kalau orang memang lagi sakit, tidak lurus pikirannya, siapapun, umur berapapun, kalau sakit tidak lurus tindakannya. Coba itu tertimpa sama saudara. Bagaimana para saudara? Remuk. Sekali lahir almarhum Gilbert, lahirnya ada suara masuk di inkubator kaca kecil sekali. Dia hanya begini. Pak Gembala menangis itu. Teringat Bapak Gembala berdoa waktu Philip lahir kecil, tumpang tangan, Philip tinggi sekolah. Tuhan, kenapa yang ini tidak? Berapa biaya habis? Berapa biaya habis? Jadi hidup ini seperti itu. Kita tidak tahu ke depan keluarga kita masing-masing. Amin Bapak Ibu. Tidak ada yang tahu hidup ini, rahasia hidup ini. Tapi mohonlah selalu rahmat Tuhan. Mohon rahmat Tuhan, sehingga kita boleh tegak berdiri. Kita semua punya kesusahan, tapi tegaklah berdiri. Isi di hati, roh Tuhan ada padaku, sebab Tuhan telah mengurapi aku. Amin Bapak Ibu. Apapun sakitnya hidup ini, ingat rahmat Tuhan. Sebab kecenderungan hati manusia memang kejahatan. Sekali Bapak Gembala yang masih remaja ya, lagi ganteng-gantengnya, sekarang sih masih ganteng juga. Kata orang, ini yang bercanda sih, menghibur diri, karena tidak ada yang menghibur Bapak Gembala. Nah, pergilah ada teman mengajak ke sekolah luar biasa SLB di BK, Yayasan Katolik. Baru kali itu seumur hidup sampai di sana. Bagus sekali tempat di sekolah itu, asrama yang bagus. Di situ melangkah, mungkin Pak Golo pernah ceritakan, nampaklah remaja-remaja, anak-anak sampai sudah mulai akil balik. Mereka mendekati Bapak Gembala. Remaja, tapi dengan berbagai gaya. Adalah jalannya bagaimana, adalah bentuknya entah bagaimana. Ada juga yang cantik dan tampan, tapi tidak bisa bicara. Berbagai kekurangan datang mengerumuni kami, termasuk Bapak Gembala. Terharu melihatnya cakep-cakep, belum bisa bicara. Waktu itu Bapak Gembala merasa terharu ke Tuhan. Masih remaja, nggak tega melihat orang ini. Di hati menangis. Tanya sama suster di sana, suster, kenapa yang ini? Sakit dia. Sakit. Dia berusaha. Kenapa tadi Bapak Gembala bilang cakep? Mereka pikir Bapak Gembala cakep. Memang didekati sama cewek-cewek versi mereka. Karena lagi pancang bagusnya mereka. Mungkin mereka pernah jumpa orang, karena dia sama. Situ datang tamu. Itu masih remaja. Terima kasih Tuhan, aku sehat. Amin Bapak Ibu. Saudara sehat sampai sekarang, bersyukur. Kita tidak tahu ke depan apa tidak terus sehat. Tahun rahmat Tuhan masih ada. Kita harus berdoa bagi anak-anak kita. Dan saudara juga mohon berdoa bagi kami
sebagai hamba Tuhan itu boleh terus menyampaikan firman Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup menguruskan kita dengan segala masalah kita dan datang kepada Tuhan. Mohon kekuatan, belas kasihan Tuhan, pengampunan, ya, kekuatan daripada Tuhan. Dia satu-satunya yang beri pertolongan kepada kita. Itu sebabnya saudara, nasib rezeki orang jangan lihat sekarang. Bisa kelihatannya sederhana dan tidak apa-apanya, nanti dia bisa di atas. Dan sebaliknya yang merasa, wah, aku tidak perlu dia, aku tidak perlu pendeta, aku tidak perlu ini, dia sangat menyakitiku. Jangan lupa, dunia bisa terbalik. Bisa kita tadinya sepertinya hebat, kita sendiri punya masalah. Amin Bapak Ibu. Jadi Bapak Kepala jumpa siapapun jemaat, mau dia begini, mau dia begitu, pesan Tuhan samaku dalam batinnya, beritakan kabar baik. Begitu. Apapun tingkah jemaat, beritakan kabar baik. Tahun rahmat Tuhan. Apapun. Dan saudara juga demikianlah. Mari kita saling memberkati, saling menguatkan, saling menolong. Siapapun, kita bukan hakim. Kita adalah orang-orang yang memberitakan kabar yang baik saja. Mari kita bangkit berdiri lagi. Rahmat Tuhan terus yang kita mintakan. Dan si pemberi rahmat itu, Tuhan Yesus, kita harus terus mencintai dia, sebab dia sangat mencintai kita. Suara Tuhan yang kita suarakan bukan suara diri kita, atau suara